Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini adalah identifikasi diri dan keteguhan mengikut Yesus. Referensinya atau bacaan Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38. Sebelumnya Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu Jemaat sekalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sosipater Palias. Saya adalah mahasiswa praktek pendidikan lapangan 4 di GKI Soka Salatiga. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, ketika beberapa waktu lalu saya masih berada di bangku SMA, ada satu hal yang sempat viral ketika itu, yakni penggunaan salah satu fitur Instagram yang memungkinkan pengguna Instagram itu untuk berinteraksi tentang kesan pertama kamu ketika melihat saya. Apa kesan pertamamu ketika melihat saya? Nah, hal ini kemudian memunculkan banyak sekali reaksi, banyak sekali respon yang pada akhirnya mengarah pada proses identifikasi diri. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, proses identifikasi diri yang serupa juga dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Ketika itu dia berada di kota paling utara Kaisarea Filipi. Ketika dalam perjumpaannya ada situasi yang tidak biasa yang kemudian ditampilkan Yesus, khususnya ketika konteks yang membuat kita bertanya tentang apa maksud Yesus mempertanyakan posisinya kepada murid-muridnya. Bahkan lebih daripada itu, ia mempertanyakan tentang posisinya dari sudut pandang orang awam tentang siapakah dia. Petrus yang notabene merupakan juru bicara dalam perjumpaan itu kemudian menyampaikan bahwa ada yang menganggap dia sebagai Yohanes, ada yang menganggap dia sebagai Elia, ataupun salah satu dari para nabi itu. Kemudian dilanjutkan dengan penegasannya mengenai pemahaman murid bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini muncul pertanyaan di benak kita semua tentang kenapa ada proses identifikasi yang berbeda di antara murid-murid dan di antara orang-orang pada umumnya tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, hal ini berkesesuaian dengan latar belakang penulisan Alkitab, secara khusus kitab Markus, yang menitik beratkan pada penderitaan yang memposisikan jemaat itu sedang berada dalam penderitaan dan penganiayaan. Sehingga jelas bahwa jemaat ketika itu mendambakan Yesus itu sebagai Mesias dalam konteks politik. Konteks politik seperti apa? Bahwa Mesias yang diharapkan adalah ia yang kemudian datang, hadir secara fisik, membebaskan mereka dari segala macam penderitaan dan penganiayaan. Yang mana hal ini tidak mereka temukan dalam diri Yesus. Kenapa? Harapan mereka adalah konteks Mesias dalam konteks politik. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, Petrus tampak penuh dengan keyakinan ketika ia dengan tegas menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk melakukan pembebasan dan penyelamatan. Secara singkat kita dapat lihat bahwa tindakan Petrus merupakan tindakan heroik yang penuh keyakinan teguh dan tanpa adanya pengaruh dari pandangan orang lain terhadap posisi Yesus. Namun justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, hasrat Petrus dan keyakinan teguhnya itu mengarah pada orientasi dunia dan bukan orientasi pekerjaan Allah. Pemahaman Petrus terjerumus pada Mesias yang datang untuk melakukan pembebasan kepada kaum yang tertindas, sehingga reaksi yang ditampilkan ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan dan mati membuat Petrus sangat terkejut. Sehingga dalam konteks ini, untuk kita berkeyakinan teguh terhadap Tuhan, terhadap Yesus, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, identifikasi pada Mesias yang sejati. Identifikasi menjadi hal yang penting karena cara pandang kita menentukan cara kita mengikut dia. Seperti yang dilakukan oleh orang awam kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus hanyalah sebagai seorang yang memiliki kuasa ilahi saja, seperti itu. Yang mana hal ini berakibat pada identifikasi yang keliru terhadap posisi Yesus yang sebenarnya. Posisi Yesus yang adalah Mesias. Mereka keliru terhadap identifikasi itu. Sehingga dalam konteks ini identifikasi menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat penting. Hal yang kedua adalah pemaknaan terhadap kehendak Allah itu perlu dikedepankan.
Pemikiran akan kehendak Allah dalam konteks ini merupakan upaya untuk menanggalkan segala kepentingan dunia. Seperti yang termuat di ayat yang ke-34, mengenai upaya menyangkal dirinya dan memikul salib serta mengikutinya. Kalau kita lihat terminologi dalam bahasa Yunani itu aparnasesto yang menegaskan tentang penyangkalan sebagai bentuk upaya untuk menolak. Konteks menolak di sini adalah menolak segala aspek dalam diri yang menghalangi pekerjaan Allah sekaligus memikul salib dan mengikutinya. Kedua aspek inilah yang perlu dijadikan pijakan dalam berkeyakinan teguh kepada Tuhan. Mengikut Dia dengan sepenuh hati membawa kita pada pemaknaan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengikut Dia berarti menanggalkan segala kedagingan kita untuk masuk dalam kemahakuasaannya. Karena Ia yang Maha Agung telah merencanakan skenario yang terbaik yang nantinya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui skenario itu kalau kita saja tidak menjalin kedekatan dengan sang pemberi skenario itu? Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini merupakan rangkaian proses yang kita lalui dalam keyakinan teguh mengikuti Yesus. Selayaknya proses jatuh bangun hal yang biasa. Namun bukan tentang jatuhnya, tapi bagaimana kesigapan kita untuk bangkit dan membangun kembali keyakinan kepada Yesus. Dari hal tersebut muncul pertanyaan refleksi bagi kita semua. Sudahkah saya, sudahkah Anda, sudahkah kita mengambil bagian dari proses yang sulit itu? Sudahkah kita menjadi bagian dari orang yang memiliki keyakinan teguh dalam mengikuti Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menjawabnya. Terpuji Yesus Kristus. Amin.